"Itu urusan kami," tiba-tiba Empu Baladatu yang lebih panas menjawab. Ia tidak sabar lagi melihat anak-anak muda yang baginya terlalu sombong, sedang seorang yang nampaknya lebih tua sama sekali tidak berbicara apa-apa. Mendengar jawaban Empu Baladatu, anak muda yang berada di tengah itu mengerutkan keningnya. Dengan geram ia berkata, "Kau jangan membentak, pemburu gila. Kau sangka kami ini pengemis yang datang untuk minta-minta belas kasihan? Jika kalian berkeberatan, sudahlah. Tetapi jangan menganggap kami seperti binatang yang diusir dengan kasar. Kami muak melihat tingkah laku kalian," geram Empu Baladatu. Sementara itu Empu Sanggondaru sempat menggamitnya agar adiknya tidak bersikap terlalu kasar. Karena di antara mereka yang sedang berburu itu terdapat Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Tapi Empu Baladatu memang bukan seorang yang dapat menyabarkan diri. Karena itu, maka ia pun justru mengibaskan tangannya sambil berkata, "Biar sajalah, aku benci melihat anak-anak muda yang sombong. Ia merasa dirinya terlampau kaya dan dapat membeli apa saja dengan uangnya." "Tutup mulutmu," bentak anak muda yang di paling depan. "Aku masih mencoba menyabarkan diri. Aku tidak perlu kesabaranmu, pergilah. Dan jangan memaksa kami menjual hasil buruan kami. Sebab dengan demikian kalian hanya akan menimbulkan kemarahan kami. Kau mencoba mengusir kami? Kau mengira bahwa kami takut melihat tampangmu? Meskipun kalian beramai-ramai dapat menangkap sepasang harimau sebesar itu, karena kami akan dapat melumatkan kepalamu dengan sentuhan tanganku." Empu Baladatu pun tiba-tiba menjadi marah. Namun Empu Sanggondarulah yang melangkah maju sambil berkata, "Sudahlah, Kisanak. Kita tidak akan mengadakan pembicaraan jual beli. Kami persilahkan Kisanak mencari langsung ke jantung hutan ini. Mungkin di tengah-tengah hutan yang lebat ini masih akan dapat ditemukan harimau sebesar harimau-harimau itu. Kami tidak bernafsu sekali untuk mendapatkan seekor harimau," jawab anak muda yang berkuda di paling depan. "Tapi jangan bersikap seperti seorang pahlawan di medan perang, menghadapi lawannya yang sudah menyerah. Pergilah!" Empu Baladatu masih membentak. Ternyata bahwa bentakan itu benar-benar telah membakar hati anak muda yang berkuda di tengah. Karena itu sekali lagi anak muda itu mengancam, "Jika kau tidak mau menutup mulutmu, aku akan membungkamnya." "Setan alas," geram Empu Baladatu. "Cobalah kau lakukan, aku akan dapat mengelupas kulitmu seperti pisang." Kata-kata itu benar-benar telah mengejutkan ketiga orang berkuda itu. Ternyata mereka telah pernah mendengar istilah yang diucapkan oleh pemburu itu. Namun dengan demikian maka mereka pun kemudian menjadi berhati-hati. "Marilah," tiba-tiba orang yang paling tua di antara mereka berkata, "kita tinggalkan mereka. Sudah." Mereka katakan bahwa mereka tidak akan menjual hasil buruan mereka. Kedua anak muda itu termangu-mangu, namun sekali lagi yang tua itu berkata, "Marilah, kita akan mencari sendiri." Namun kedua anak muda itu masih belum beranjak dari tempatnya. Bahkan wajah mereka menjadi merah membara karena kemarahan yang semakin memuncak. Sejenak suasana menjadi tegang, baik yang berada di punggung kuda maupun yang berdiri di atas tanah saling berdiam diri dengan tegangnya. Agaknya kedua anak muda yang berkuda itu benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya, sehingga nampaknya mereka benar-benar akan bertindak kasar. Tapi Empu Baladatu pun tidak lagi dapat menahan hatinya, sehingga ia pun siap untuk bertempur dengan caranya. Sementara itu, Ronggowuni, Maisa Cempaka, dan Lembu Hampa memandang ketiga orang berkuda itu dengan seksama. Dari sorot matanya dan sikapnya, mereka yakin bahwa ketiga orang itu memang bukan orang kebanyakan. Pada itu, dalam ketegangan yang semakin memuncak, orang yang paling tua dari ketiga orang berkuda itu berkata sekali lagi,
Tidak pantas kita berkelahi di sini tanpa sebab yang meyakinkan. Jika ada orang yang melihat peristiwa ini, maka akan mudah menimbulkan salah duga. Mereka tentu mengira bahwa kita akan merampas harimau hasil buruan mereka. Meskipun sebab yang sebenarnya adalah sikap yang kasar dan menghina. Tetapi alasan itu tentu kurang meyakinkan. Anak muda yang berkuda di paling depan menggelitakkan giginya, sementara Empu Baladatu telah bersikap menghadapi segala kemungkinan. Namun pada itu, dalam ketegangan yang memuncak, Ronggowuni telah memberikan isyarat kepada Lembu Ampal untuk mendekat. Kemudian ia pun berbisik di telinganya, "Cegahlah perkelahian yang mungkin dapat terjadi." Lembu Ampal pun kemudian mengangguk sambil berdiri. Tepat pada saatnya ia mendekati anak-anak muda itu sambil berkata, "Kami minta maaf Kisanak. Mungkin sikap kami terlampau kasar. Tapi itu sudah menjadi sifat seorang pemburu. Karena itu, jika bagi kalian sifat itu kurang menyenangkan, maka biarlah sekali lagi aku minta maaf." Empu Songgondaru menarik napas dalam-dalam, bahkan ia pun kemudian menambahkan, "Kami terbiasa hidup dalam kekerasan hutan lebat dan binatang-binatang buas yang hanya mengagungkan kekuatan sebagai lambang kekuasaan. Kami memang minta maaf atas kekasaran kami." Tapi Empu Baladatu motong, "Apakah kami membiarkan mereka menghina kami, Kakang?" "Tentu bukan maksudnya menghina," sahut Lembu Ampal. "Biarlah mereka lewat. Mereka tidak akan memaksa untuk mengambil harimau-harimau hasil buruan kita." Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengerti sikap kakaknya dan Lembu Ampal. Sekilas dipandanginya Ronggowuni dan Maisa Cempaka yang sama sekali tidak menunjukkan gejolak perasaannya sama sekali. "Orang-orang cengeng," geram Empu Baladatu dalam hatinya. Namun ia masih tetap menahan diri karena ia tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah seorang maharaja yang bukan saja memiliki kewibawaan, tetapi juga memiliki kemampuan yang tidak ada taranya, seperti yang sudah dilihatnya sendiri. Tetapi justru karena itu ia bergumam di dalam hatinya, "Tetapi mengapa ia terlampau cengeng, sehingga menghadapi orang-orang gila yang sombong itu, mereka justru menghindari perselisihan? Menghadapi orang-orang yang demikian itu seharusnya justru memancing perselisihan, sehingga kemudian sekaligus menghancurkan mereka tanpa ampun." Tapi kata-kata itu hanya melingkar di dalam dadanya saja, karena Empu Baladatu tidak dapat mengucapkannya. Dalam pada itu, ketiga orang berkuda itu termangu-mangu. Dari tatapan matanya, ketiganya melihat perbedaan yang memancar pada sorot mata Lembu Ampal dari pemburu-pemburu yang kasar itu, terutama orang yang telah mengucapkan kata-kata yang telah menyentuh jantungnya. Karena itu, ketika orang tertua di antara mereka sekali lagi mengajaknya meninggalkan tempat itu, maka anak-anak muda itu pun menggertakkan giginya sambil menarik kendali kudanya. "Parat," desis yang paling depan. "Sudahlah," potong yang tertua, "kita akan mencari sendiri kelak." Anak-anak muda itu tidak menyaut. Sementara itu yang tertua itu pun berkata, "Kami akan pergi, bukan tujuan kami untuk berburu. Jika kami singgah, sebenarnya kami hanyalah ingin memberikan selingan dalam kehidupan kami yang barangkali sangat menjemukan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kami bukan pemburu, karena kami pun sudah terbiasa berburu meskipun tidak di sini. Tapi kali ini memang kami tidak sedang berburu." "Silahkan," jawab Lembu Ampal. "Mungkin lain kali kalian dapat kembali lagi kemari dan menemukan harimau sebesar itu." Orang yang tertua itu mengangguk, tetapi ia tidak menjawab lagi. Kudanya pun segera bergerak mengikuti kedua ekor kuda yang lain. Ketika ketiga ekor kuda itu sudah hilang di balik dedaunan, maka seorang anak muda di antara ketiga penunggang kuda itu pun berkata, "Aku sudah pernah mendengar kata-kata seperti yang diucapkan oleh
pemburu gila itu? Ya, jawab yang tertua di antara mereka. Kita tidak akan dapat melupakannya. Kata-kata itu selalu diucapkan oleh orang-orang yang berilmu hitam. Yang lain menggeram. Aku adalah seorang yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam. Di samping Maesa Bungalan, aku sudah berniat untuk membunuh mereka semuanya. Mereka berjumlah jauh lebih banyak dari kita, dan aku melihat sikap yang berbeda dari antara mereka itu. Anak muda itu menggeram, agaknya hatinya benar-benar bergejolak melihat orang berilmu hitam di hutan yang lebat itu. Angger Linggodadi, berkata orang tua itu, kita tidak boleh sekedar terbakar oleh perasaan. Kita harus mempertimbangkan banyak segi menghadapi orang-orang berilmu hitam itu. Apa salahnya jika aku bertindak saat itu? Kita berjumlah 3 orang, di antara kita ada Kakang Linggopati. Orang tertua itu menarik napas dalam-dalam. Linggopati sendiri nampaknya juga sedang berusaha untuk menahan gejolak perasaannya. Angger Linggodadi, berkata orang tua itu, aku tidak sempat menghitung dengan baik, tetapi aku kira ada 7 orang yang menunggui 2 ekor harimau itu. Apakah kita bertiga tidak dapat membunuh ke-7 orang berilmu hitam itu? Mungkin 1-2 di antara mereka adalah orang-orang terpenting di dalam lingkungan mereka. Tetapi tentu yang lain sama sekali tidak berarti bagi kita. Itu adalah kata-kata hati yang terbakar oleh kemarahan dan kebencian. Tapi sebaiknya, biar sajalah mereka berkeliaran jika mereka bertemu dengan Maesa Bungalan. Biarlah Maesa Bungalan menyelesaikannya. Dan setiap orang akan berterima kasih kepada Maesa Bungalan itu, sementara kita menyia-nyiakan kesempatan. Jika terjadi sesuatu atas kita, tidak akan menguntungkan kita sendiri. Sedangkan kita berhasil membunuh mereka semuanya, kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Dalam pada itu Linggopati berkata, kita sebaiknya memang membiarkan mereka berkeliaran di hutan itu. Mengapa? Bertanya Linggodadi. Kita masih harus menyiapkan diri dan menyimpan kemampuan kita untuk tujuan yang lebih besar daripada sekedar membiarkan hati kita dibakar oleh kebencian pada orang-orang berilmu hitam. Sebutan pembunuh orang berilmu hitam itu agaknya telah menyeretmu pada sikap yang tidak terkendali. Meskipun aku pun hampir saja kehilangan pengamatan diri karena sikap orang itu tentang harimaunya. Tapi baiklah, untuk sementara kita melupakannya. Linggodadi menarik napas, namun ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Kita akan menunggu hingga pada suatu saat yang tepat. Mudah-mudahan mereka sudah binasa oleh Maesa Bungalan. Jika Maesa Bungalan merintangi usaha kita merampas jalan ke tahta Singosari, kitalah yang akan membinasakannya. Demikianlah mereka pun kemudian berusaha untuk melupakan orang-orang yang ditemuinya di hutan itu. Dengan hati yang kosong mereka meneruskan perjalanan mereka, meninggalkan lapangan sempit di hutan itu dan menelusuri lorong setapak menuju ke utara terbuka. Namun daripada itu, agaknya perburuan yang pendek itu telah menarik perhatian sehingga Linggopati pun kemudian bergumam. Jika ada waktu yang lain, berburu agaknya memang sangat menarik, ya, berkata Linggodadi. Sebenarnya aku masih ingin melanjutkan perburuan kali ini, tetapi agaknya waktu terlampau sempit. Linggopati mengangguk-angguk, katanya. Kita memang harus segera kembali. Mudah-mudahan kehadiran kita yang lambat di rumah tidak menumbuhkan kegelisahan. Namun ketika di perjalanan keluar itu mereka melihat seekor kijang melintas. Maka tiba-tiba saja timbul keinginan Linggodadi untuk mengejarnya. Sudahlah, berkata Linggopati. Mungkin kita akan terseret kembali jauh ke dalam hutan ini. Linggodadi menarik napas dalam-dalam. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengejar binatang buruan itu. Namun demikian ia berkata, Kakang Linggopati, apakah kita dapat berhenti sebentar di mulut lorong itu?
Aku masih ingin mendapatkan seekor binatang buruan. Aku ingin membawa kepalanya kembali dan mengeringkannya. Mumpung kita berada di hutan perburuan yang agak lebat dan menyimpan banyak binatang. Mengapa tidak kau lakukan atas binatang yang kita tangkap itu? Hingga tadi termenung sejenak lalu, tiba-tiba saja keinginan itu timbul setelah aku melihat 2 ekor harimau itu. Aku berharap bahwa ada seekor harimau yang dapat kita temukan di sini. Jarang sekali harimau berkeliaran di bagian tepi hutan. Biasanya harimau berada agak ke tengah. Tetapi harimau yang lapar mungkin pula justru keluar hutan. Bahkan ada harimau yang terpaksa berburu binatang peliharaan. Tapi jarang sekali terjadi. Kita umpankan seekor dari kuda-kuda kita. Lalu, bagaimana dengan perjalanan kembali? Bertanya orang yang paling tua. Kita tidak benar-benar membiarkan kuda kita diterkam harimau. Aku akan menungguinya dan membunuh harimau itu dengan pisau belati. Bagaimana jika sama sekali tidak ada harimau di daerah ini? Sementara itu kita menunggu sampai jemu. Kita akan membatasi waktu sampai tengah hari jika tidak ada seekor binatang pun yang kita dapatkan. Kita meneruskan perjalanan, tidak harus seekor harimau, tapi apa saja yang lewat dan dapat kita tangkap. Linggopati menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat menolak keinginan adiknya untuk membawa seekor binatang buruan. Tapi menunggu binatang buruan di bagian hutan yang sudah semakin menepi tentu tidak akan banyak memberikan harapan. Tidak akan banyak binatang yang kita temui di sini, berkata orang yang tertua. Mungkin seekor kijang, mungkin rusa atau kancil, tapi tentu bukan seekor harimau. Apapun juga, aku ingin membawa kepalanya pulang. Aku ingin mengeringkannya dan memasangnya pada dinding bilik dalam. Itu hanyalah suatu permulaan. Di saat-saat mendatang, aku akan berburu lebih sering untuk mendapatkan binatang lebih banyak lagi. Mungkin seekor harimau loreng, harimau kumbang, atau seekor banteng.